Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 ini yang mengawali tahun 2021 di dalam kehidupan persekutuan GPB Jemaat Hebron Samarinda Seberang dengan Pospolkes Bethesda. Saudaraku, marilah kita siapkan diri dan hati kita untuk bersama kita menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita semua. Kita berdiri dan kita menyanyikan, bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Kita berdoa. Mengawali tahun pelayanan di tahun 2021 ini Tuhan, kami selaku Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang boleh beribadah bersama dalam persekutuan keluarga kami masing-masing. Berkati yang kami lakukan Tuhan, berkati juga kerinduan kami untuk mendengarkan berita firman-Mu, ya Bapa. Kiranya Engkau hadir bersama dengan kami dengan hikmat dan akal budi-Mu yang Kau nyatakan atas kami semua, baik kepada hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan dan kami yang mendengarkannya. Sehingga berita firman Tuhan yang kami boleh baca dan dengarkan sesaat lagi tidak akan berlalu sia-sia dari hidup kami, tetapi kami boleh pakai untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Bersabdalah ia Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Amsal pasalnya yang ke-20. Amsal 20 ayat 4 sampai 5. Amsal 20 ayat 4 sampai 5, saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita seringkali mendengar sebuah meme yang mengatakan demikian. Cita-cita ingin kurus, tetapi hobinya makan terus. Kalau kita mendengar meme ini, saudara-saudara, tentu kita akan tersenyum. Karena tidak ada gunanya cita-cita tersebut. Karena kita tahu siapa saudara-saudara, semua orang pasti tahu. Salah satu usaha untuk membuat tubuh kita agak lebih langsing atau lebih kurus, yaitu dengan cara menahan diri atau mengatur pola makan kita. Bukan terus doyan makan atau hobi makan. Jadi kalau cuma punya cita-cita ingin kurus tapi hobinya makan, sama aja bohong. Nah ini juga saudara-saudara,
Hal demikian juga yang mau diingatkan di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita memiliki sebuah harapan, ketika kita memiliki sebuah cita-cita, ketika kita ingin memiliki sebuah impian atau angan-angan, maka di dalam mencapai semuanya itu kita harus melakukan sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam penulisan Amsal ini, saudara-saudara. Dikatakan demikian. Pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka dia tidak dapat apa-apa. Saudaraku, siapa sih yang tidak ingin berhasil dalam hidup ini? Tentu setiap orang ingin mencapai sebuah keberhasilan. Keberhasilan kehidupan secara pribadi, keberhasilan kehidupan keluarganya, keberhasilan masa depannya dan segala macam. Namun semuanya itu tidak terjadi dengan sendirinya. Harus ada yang namanya upaya dan usaha. Dan melakukan upaya dan usaha itu dibutuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan yang tentunya tidak mudah. Harus ada yang namanya disiplin, harus ada yang namanya ketepatan waktu, harus ada yang namanya ketekunan, harus ada yang namanya semangat untuk melakukan semuanya itu. Itu yang dikatakan oleh penulis Amsal dalam bacaan kita saat ini. Kalau kita ingin menuai, mendapatkan hasil pada saat musim menuai, maka harus ada yang kita lakukan, yaitu menanam. Bukan hanya malas-malasan. Kita tidak akan mendapatkan keberhasilan kita kalau kita tidak memiliki sebuah upaya. Kita tidak akan mendapatkan sebuah keberhasilan kalau kita tidak mau berjuang. Apapun bentuknya itu, sebuah keberhasilan harus dilandasi dengan upaya dan perjuangan yang tidak sedikit dari orang yang ingin menggapainya. Demikian juga saudara-saudara, dalam kehidupan sebagai orang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah meme juga yang tidak kalah menggelitik hati kita adalah begini. Cita-cita ingin masuk surga, tetapi tidak mau beribadah, tetapi tidak mau melakukan perhatian kepada sesama, tetapi tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai sifat seperti itu, ngapain kita punya cita-cita mau masuk surga? Dengan kata lain, emang kita punya orang dalam? Sehingga kita bisa masuk dengan sendirinya. Mungkin kalau ada yang mendengar meme ini saudara-saudara, orang Kristen tentunya akan berkata, saya punya orang dalam, Yesus Kristus, seperti itu. Bukankah Yesus sudah memberikan jaminan orang yang percaya kepada Dia maka akan mendapatkan keselamatan? Jadi tinggal percaya saja, saya akan diselamatkan. Tunggu dulu. Mari kita lihat saudara-saudara. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, orang mengatakan bahwa kalau saya percaya, maka saya akan mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Dan ini juga yang sering kali dipakai alasan bagi orang Kristen, bahwa keselamatan itu datang dengan otomatis dalam kehidupannya. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya memang keselamatan itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagai bukti pernyataan kasih Tuhan bagi manusia yang berdosa. Tetapi kemudian saudara-saudara,
Yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita adalah meresponi keselamatan itu. Dengan kata lain, untuk menggapai sebuah keselamatan itu juga butuh yang namanya perjuangan. Butuh yang namanya upaya untuk mendapatkan keselamatan tersebut. Keselamatan bukan hanya terjadi begitu saja dalam hidup kita. Yang penting saya jadi Kristen kemudian saya selamat. Kita beriman tetapi kita harus meresponi pemahaman iman kita tersebut. Kita harus meresponi keyakinan kita bahwa kita diselamatkan. Cara meresponinya bagaimana saudara-saudara? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Meresponi keselamatan dalam kehidupan kita agar menjadi nyata, benar-benar menjadi nyata dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah jadilah orang-orang yang bukan hanya beriman tetapi juga melakukan iman itu dalam kehidupan nyatanya. Dikatakan dengan jelas iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi dengan kata lain, ketika kita berjuang untuk mendapatkan keselamatan, untuk memperjuangkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan cara melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, jadi orang Kristen itu jangan jadi orang yang malas dalam hal rohani, yang hanya tinggal menunggu, oh Yesus nanti datang kembali maka saya akan mendapatkan keselamatan. Tidak seperti itu. Tetapi menjadi orang yang aktif, proaktif. Orang yang tahu bagaimana memperjuangkan keselamatan itu tetap menjadi bagian kehidupannya. Dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam ketekunan. Dan menjauhkan diri dari larangan-larangan yang Tuhan tidak ingin kita lakukan dalam hidup kita. Segala apa yang kita harapkan, baik dalam hidup ini, ketika kita menjalani kehidupan dalam dunia ini, kesuksesan, keberhasilan, apapun juga, itu membutuhkan perjuangan. Demikian juga dalam kehidupan beriman kita. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dari Tuhan, juga butuh yang namanya perjuangan untuk mempertahankan keselamatan itu tetap menjadi bagian kehidupan kita. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang bukan hanya tinggal duduk diam menunggu keselamatan itu hadir dalam hidup kita, tetapi bagaimana kita bisa tetap memperjuangkan keselamatan itu menjadi bagian kehidupan kita berdasarkan kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Jadilah orang Kristen yang rajin, bukan orang Kristen yang pemalas. Selanjutnya dikatakan oleh penulis Amsal, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Saudara dan saya diminta Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang pandai, yang tahu menggali keselamatan itu dengan sikap hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, jadilah orang Kristen yang rajin, bukan orang Kristen yang pemalas. Berjuanglah untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Karena kita harus ingat, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Jadilah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan keselamatan itu. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Ya Yesus, ku berjanji. Yesus ku berjanji setia.
Kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengawali tahun pelayanan kami di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, dengan sebuah janji bahwa kami ingin tetap setia, ya Bapa, kepadamu, untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, keselamatan yang Engkau percayakan bagi kami, itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang Kau berikan secara cuma-cuma atas kami. Namun Engkau mengajak kami untuk meresponi keselamatan itu dengan menjadi orang-orang percaya, orang-orang tebusan-Mu yang proaktif untuk menjalankan karya Tuhan di dalam kehidupan kami ini kepada orang-orang di sekitar kami, dan juga mempertahankan kehidupan beriman kami, ketaatan kami, ketekunan kami kepada Engkau ya Tuhan. Itu merupakan bukti bahwa kami ingin tetap berjuang dan memperjuangkan keselamatan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Mampukan kami untuk melakukan semuanya itu Tuhan, karena kami tahu bahwa ketika kami masih tetap tinggal dan hidup dalam dunia ini, ada banyak tantangan dan cobaan yang asalnya dari dunia yang bisa saja membuat kami terhilang dari karunia-Mu Tuhan. Menghilangkan diri dari kasih-Mu. Namun kami percaya, ya Bapa, Tuhan tetap menjaga kami dan tetap memelihara seluruh kehidupan kami. Berkati kami untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, biarlah ibadah-ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati keluarga demi keluarga. Engkau berkati pribadi demi pribadi. Engkau berkati persekutuan kami ini Tuhan. Biarlah kami boleh saling mendukung. Biarlah kami boleh saling memberkati. Dan biarlah kami boleh saling tolong menolong dan peduli dalam kehidupan persekutuan kami ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini berada dalam pergumulan. Sakit penyakit, pergumulan, kehilangan pekerjaan, pergumulan mencari pasangan hidup, dan juga pergumulan ketika kami berada di dalam ketidakpastian dan kesulitan kehidupan ini Tuhan. Tuhan, Kau berkarya atas kami semua. Dalam pengharapan kami hanya memohon Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah kami hanya tetap berserah diri kepada Tuhan yang menjaga seluruh kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami secara utuh kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Allah. Biar Tuhan menjaga kami semua. Berkati kota Samarinda ini dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kota Samarinda ini menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah keberadaan kami di kota Samarinda ini Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Dan biarlah kami juga boleh menyaksikan tentang kemahakuasaan Allah dalam hidup kami ini, melalui sikap hidup, tutur kata, dan perbuatan kami kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Serta terimalah doa permohonan kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami. Inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami. Dan hikmat-Mu melengkapi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ikuti Kau saja Tuhan,
Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan berkati.